Ratusan pengendara motor digerebek Satlantas Polres Boyolali saat melakukan aksi balap liar di Komplek Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Dalam penindakan ini, polisi mengamankan puluhan motor yang menggunakan knalpot brong. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Ayus Malam selengkapnya. Ratusan pengendara balap liar kabur saat petugas menutup seluruh akses jalan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah remaja yang terjaring razia hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Belasan motor tanpa kelengkapan surat disembunyikan di semak-semak area ladang berhasil ditemukan petugas. Pemilik motor mayoritas menggunakan knalpot brong juga diwajibkan mendorong kendaraan mereka menuju titik pengumpulan untuk proses penilangan dan pengamanan. Penindakan ini sebagai bentuk tindak lanjut keluhan masyarakat dengan adanya aksi balap liar yang selain mengganggu ketenangan warga juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Sebagai sanksi, motor yang terjaring ditindak penilangan dan dibawa ke Polres Boyolali. Pemilik motor baru dapat mengambil kendaraan mereka setelah melengkapi surat-surat dan mengembalikan kondisi motor ke spesifikasi standar pabrikan. Kegiatan balapan yang sangat meresahkan warga masyarakat dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Dan saat ini kami lakukan razia gabungan, kemudian kita lakukan penindakan dengan tilang untuk kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan juga yang knalpot brong kita sita kendaraannya dan kita amankan terlebih dahulu di Polres Boyolali. Polisi mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anaknya, terutama pada jam-jam sore yang rawan digunakan untuk balap liar. Ditinggal pemiliknya, sejumlah tempat usaha dan mobil di kawasan Pik Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran melanda tempat usaha dan satu unit minibus di Jalan Borobudur Raya, Perkampungan Industri Kecil Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Api berkobar dengan cepat dan menghanguskan hampir seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 7 mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi. Namun banyaknya material yang mudah terbakar, api baru dapat dipadamkan setelah hampir 1 jam. Sumber air juga cepat dekat, jadi penyedotannya sangat cepat dapat. Tidak ada korban kan? Alhamdulillah tidak ada, ya tidak ada korban. Personil yang diturunkan Personil yang dikurunkan hanya dari sektor Cakung aja nih, kurang lebih ya kalau 5 pos kurang lebih 40 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian gudang. Dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang kepala kantor pos cabang Takalar, Sulawesi Selatan mengalami luka bacok serta tusukan senjata tajam setelah diduga hendak dirampok oleh karyawannya. Insiden terjadi saat korban mempertahankan uang BLT masyarakat yang akan dirampas pelaku. Suwanto Tahir, kepala kantor pos cabang Kabupaten Takalar, mengalami sejumlah luka bacokan dan luka tusuk senjata tajam usai dianiaya oleh karyawannya. Korban dianiaya menggunakan tabung apar dan dibacok dengan senjata tajam saat mempertahankan uang BLT ratusan juta rupiah. Peristiwa terjadi sesaat setelah kantor pos akan tutup usai melayani pencairan BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Korban dianiaya seorang staf bagian pengawas pengantaran uang yang diduga akan membawa kabur uang BLT. Pelaku bahkan merampas dan membawa kabur ponsel korban.
Ada kejadian, kami masih berkoordinasi dengan kepolisian. Apa yang sebenarnya terjadi belum bisa memberi keterangan lebih banyak. Korban ada kepala kantor pos cabang pembantu. Terduga pelaku di bagian antaran sebagai koordinator antaran. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri. Kasus penganiayaan dan dugaan perampokan dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Satreskrim Polres Cirebon, Jawa Barat meringkus 2 perampok sadis kelompok Lampung. Pelaku mencekoki korban dengan miras oplosan hingga tewas dan merampas harta berharga korban. Mana lagi barang-barangnya? Jangan sampai 2 kali kami kesini, Win. Tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon menangkap 2 perampok sadis di daerah Lampung. 2 pelaku merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Mayat perempuan. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis dengan cara mencekokinya dengan minuman keras yang dioplos pada 7 November lalu. Pelaku menggasak harta benda korban berupa emas, uang, kemudian membuang jasad di semak-semak daerah Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mengincar secara acak dengan sasaran perempuan atau emak-emak. Dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan, pelaku kemudian melumpuhkan korban di dalam mobil dan memaksanya menenggak miras oplosan hingga tewas. Menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian, ya, sehingga korban bersedia diajak oleh para pelaku dan ikut masuk ke dalam mobil milik yang dibawa oleh para pelaku. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minuman keras jenis ciu. Polisi masih memburu 1 DPO lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Sedangkan pelaku yang ditangkap dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Tim Opsnal Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 2 pelaku sindikat curanmor bersenjata api yang beraksi di Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku sebelumnya beraksi di toko hewan peliharaan, namun gagal karena terpergok korbannya. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor beraksi di kawasan Depok, Jawa Barat. Aksi para pelaku gagal karena diketahui korbannya, namun para pelaku lolos karena menodongkan senjata api. Anggota Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima laporan meringkus kedua pelaku di lokasi persembunyiannya di wilayah Banjaran Pucung, Tapos, Depok, Jawa Barat. Petugas turut menyita sebuah senjata api rakitan beserta 3 peluru yang didapat dari daerah Lampung. Ya lo ya? Ya? Oke. Dan dari mana itu? Hah? Beli di mana? Lampung. Di Lampung? Yuk, loncat. Iya. Saat digelandang keluar dari persembunyiannya, kedua pelaku terpaksa harus berjalan loncat karena petugas memborgol keduanya di bagian kaki agar tak mudah kabur. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan serta kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.